Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, senang sekali rasanya kami dapat kembali berjumpa dengan Anda di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV, keimanan, doa, dan zikir yang insya Allah akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala, yang beliau merupakan salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah membersamai kita guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pekan-pekan ini, pekan-pekan ujian di kampus, Ustaz, melihat sibuknya para mahasiswa memurojaah pelajarannya, Ustaz? Ya, ini rutinitas tentunya ya di kampus perguruan tinggi di mana saja. Ya, kita berharap semoga kita semua diberikan kemudahan, mahasiswa bisa ya murajaah, memahami pelajaran dan bisa menjawab dengan baik. Amin. Dan semoga juga setelah itu ya para dosen beri kemudahan untuk mengkoreksi. Ustaz. Nah, ada tugas selanjutnya bagi para dosen, Ustaz, ya. Insyaallah. Begitulah rutinitas harian kita ya, selesai dari suatu kegiatan ya kembali ke kegiatan yang lain. Masya Allah. Taiban. Alhamdulillah, para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, pada 1 jam ke depan seperti biasa kami akan membuka kesempatan bagi siapapun Anda untuk dapat bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui nomor layanan kami di 0331544687. Dan kami juga memiliki kabar gembira bagi Anda, para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV, untuk dapat menyimpan nomor WhatsApp kami di 0821 7000 6087. Dan nomor tadi dapat Anda sambungkan melalui WhatsApp call kepada kru yang bertugas di studio pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita menginjakan pada pembacaan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, marilah kita dengar nasihat-nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilakan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Subhanallah, waktu begitu cepat berlalu. Dari tahun 2023 dan sekarang kita berada di 2024. Tentunya angka 4 lebih besar dari angka 3 dan lebih banyak jumlahnya. Tapi sadarkah kita, apakah dengan bertambah besar, bertambah banyak ya jumlah atau angka yang kita lewati dalam hidup ini berarti bertambah umur kita? Tidak. Siapa yang memahami bahwa umurnya bertambah, sungguh dia telah tertipu. Sesungguhnya hari demi hari yang kita lewati dalam kehidupan ini, bulan demi bulan, tahun demi tahun silih berganti. Sesungguhnya hal itu ya menambah dekatnya kita kepada kematian dan semakin berkurang umur yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya tidak ada yang spesial dalam pergantian tahun itu. Jika mereka yang memperingati awal tahun berpesta ria, bahkan boleh dikatakan 99,9% dalam perbuatan dosa dan maksiat, sungguh sangat sengsara mereka yang melakukan hal itu. Memulai pergantian tahun dengan kemaksiatan atau hal-hal yang tidak bermanfaat,
yang seyogyanya setiap hari atau waktu yang kita lewati dalam hidup ini, apalagi pergantian tahun tersebut yang seharusnya diisi dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang spesial. Tidak ada yang spesial dalam pergantian tahun itu. Yang spesial dalam hidup seorang hamba, seorang mukmin adalah hari-harinya yang selalu diisi dengan bertaubat, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang yang sengsara tatkala memulai harinya dengan kemaksiatan atau hal-hal yang tidak ada gunanya, mereka bergadang menunggu sampai jam 00.00, kemudian berpestaria, bergembira sampai larut malam, kemudian salat subuhnya ditinggalkan atau tertidur. Ya subhanallah, demikiankah kita menyambut apa yang dinamakan dengan tahun baru, sementara pergantian tahun itu dari satu sisi nikmat dari Allah Azza wa Jal, dan di sisi lain adalah ujian bagi hambanya. Sesungguhnya pergantian hari dan malam, siang dan malam, terdapat dalam hal itu pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dan juga kesempatan untuk orang-orang yang bisa bersyukur. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, para pemirsa kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, siapa yang terbaik dengan pergantian tahun, silih bergantinya hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun? Yang terbaik bukanlah orang yang sempat menghadiri pergantian tahun tersebut, tapi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, kemudian wa hasuna amaluhu, dan amalnya semakin bertambah baik. Jadi kebaikan itu tergantung kepada kebaikan amalan, bukan sekadar panjang umur, bukan sekadar melewati hari demi hari pergantian tahun. Tidak. Bila pergantian tahun tidak menambah kebaikan amalan kita, tidak semakin sadar akan dekatnya kematian, bahkan kita semakin terlena, terpedaya, bahkan terjerumus ke dalam hal-hal yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jal dengan mengikuti tata cara orang-orang dan muslim. Sungguhnya demikian, itu adalah awal dari kesengsaraan kita. Oleh karena itu, mari kita isi hari demi hari, tahun demi tahun dengan ketaatan kepada Allah. Dan sekali lagi kita sampaikan, tidak ada yang spesial dalam pergantian tahun. Tidak ada yang spesial dalam pergantian tahun. Yang spesial dalam hidup seorang muslim setiap hari dan waktu adalah hari-hari yang selalu diisi dengan ketaatan kepada Allah dan selalu diisi dengan bertaubat. Karena sesungguhnya hari yang terbaik dalam kehidupan perjalanan seorang muslim, perjalanan hidup seorang muslim, adalah hari di mana Allah Azza wa Jal menerima taubatnya. Semoga kita senantiasa bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup ini dan semakin sadar dalam mempersiapkan bekal menuju kematian, karena semua pasti akan menghadapi kematian itu. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas nasihat pembukanya. Semoga hal ini dapat memberikan kita tambahan motivasi dan juga muhasabah diri agar kita semakin baik di dalam waktu-waktu yang akan mendatang. Baik para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, kami tidak lupa juga menyapa para pendengar yang ikut merelay acara pada kesempatan kali ini, yang mendengarkan dari radio yang merelay acara pada kesempatan kali ini, yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia (ARTVISI). Di antaranya ada Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Binbas Yogyakarta,
Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan yang terakhir Radio Mas FM Sragen. Dan bagi para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kami kembali mengajak Anda untuk dapat berkontribusi dalam kesempatan kali ini untuk dapat bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui nomor layanan kami di 0331 544 6087, atau Anda dapat juga melayangkan pertanyaan melalui WhatsApp call di nomor layanan kami di 0821 7000 6081. Baik, kami tunggu para pemirsa untuk partisipasinya pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum itu Ustaz, kita izin untuk bacakan pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami. Nah, ya, pertanyaan pertama datang dari Kota Sampang. Baik Ustaz. ya. Alhamdulillah telah ada penelpon Ustaz yang masuk. Ya, nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik Ibu, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menanyakan tentang sabar yang sesungguhnya bagaimana Ustaz? Soalnya saya lagi dalam keadaan sakit gitu Ustaz. Baik Ustaz. Nah, Sakitnya yang udah kondisi menahun gitu Ustaz. Baik Ibu. Iya. Sudah cukup Ibu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hamba Allah yang sedang dalam kondisi sakit Ustaz. ya. Semoga Allah angkat penyakit-penyakit beliau Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Sumbar, barakallahu fiik. Ya, semoga Allah Azza wa Jal ya memberikan kesembuhan kepada Ibu dan mengangkat penyakitnya serta memberikan kesabaran ya dalam menghadapi apa yang sedang Ibu hadapi. Nah, bahwa sesungguhnya kesabaran itu ya bukanlah sebelum ya munculnya atau terjadinya apa yang kita hadapi. Mungkin kita sering belajar sabar, innallaha ma'as sabirin ya, wa basyiris sabirin. Bukan itulah kesabaran, itu berarti ya pelajaran tentang sabar. Nah, hakikat sabar itu adalah ini praktek ya pengamalan tatkala kita mendapatkan cobaan dan ujian, ya berbagai ya ujian, berbagai cobaan ya, sakit ya, dan sebagaimana kata Allah Azza wa Jal ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi kami akan menguji kalian dengan ya sedikit dari rasa takut ya, syaminal khawfi wal ju', kemudian rasa takut, kemudian kelaparan, nah, wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat, kekurangan harta, jiwa dan juga buah-buahan, wa basyiris sabirin. Jadi kesabaran tersebut pertama, seorang hamba meyakini bahwa apa yang sedang dia rasakan adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Semua hal itu tentu dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti ujian tersebut ya sebagai pertanda Allah murka kepadanya, tidak. Bahkan sebaliknya, bila seorang hamba yang beriman lakukan amal saleh kemudian diuji oleh Allah, maka sebagaimana dalam hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah apabila mencintai seorang hamba, maka diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Berbagai ujian, rasa sakit, ya, kelaparan, kekurangan harta dan seterusnya. Ini yang pertama. Jadi kita meyakini semua itulah takdir dari Allah Azza wa Jalla yang pasti ada hikmahnya. Jika tidak ada hikmah di balik kesabaran di balik cobaan dan ujian tersebut, kecuali Allah ingin mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita, sehingga begitu seorang berpisah dengan dunia, dia bersih dari dosa, cukuplah itu sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar, yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ridha dan pasrah. Ya. Lisan kita selalu
ya memuji Allah Azza wa Jalla dalam setiap kondisi dan keadaan. Ya. Dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah kita berprasangka jelek kepada Allah. Ya, selalu berprasangka baik kepada Allah. Yuhsinu dhann billah azza wa jal. Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku sesuai dengan apa yang dipersepsikan, yang diprasangkakan oleh hambaku terhadapku. Maka bila kita berprasangka baik kepada Allah, akan memberikan yang terbaik. Nah, kemudian, ya, jika ya perkara yang kita hadapi dan kita mampu, ya, dan sebaiknya tidak perlu kita setiap saat bercerita, ya, atau menyampaikan hal itu kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kesembuhan dan ya kesehatan di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu kita mengeluh kepada manusia, tapi hendaklah kita mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah sesungguhnya hakikat kesabaran tadi. Kesabaran itu ya memang pahit, tapi buahnya sangat manis. Sebagai bukti keimanan kita kepada iman kepada takdir, maka kita meyakini bahwa seluruh yang ditakdirkan Allah, apa yang dirasakan, itu semua dengan takdir Allah Azza wa Jalla, dan semua itu pasti ada hikmahnya. Maka dengan demikian kita merasa tenang. Bahkan sebagian dari orang-orang solehin, bila dia mendapatkan cobaan dan ujian dan rasa sakit, dia malah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia memahami sakit dan cobaan ujian tersebut akan menghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajat di Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu berkeluh kesah, tidak perlu ya caci maki ke sana sini atau menyalahkan orang lain, ya. Tapi kita diperintahkan untuk berobat, ya. Karena berobat tersebut adalah bagian dari agama kita. Kemudian tawakal kepada Allah, memohon kesembuhan kepada Allah. Ya, hadapi hidup dengan segala dilema dan problematikanya dan segala cobaan dan ujiannya dengan berhusnuzon kepada Allah. Itu sesungguhnya hakikat kesabaran tadi. Ya, tidak mengeluh kepada manusia, tapi mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Insyaallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga Allah berikan kefahaman dan dapat Allah mudahkan untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah disampaikan. Allahumma amin. Berlanjut Ustaz kepada penanya yang telah masuk di meja redaksi kita. Dari saudara Firman Rahmatullah dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pertanyaannya, bismillah, apabila kita mengirim doa atau sedekah kepada bapak biologis, apakah sampai Ustaz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara Firman Rahmatullah, jawabannya bahwa doa yang kita kirimkan, doa yang kita ucapkan atau sedekah yang kita niatkan untuk bapak biologis, ya sampai. Ya. Karena doa kepada siapapun, mendoakan orang-orang beriman, ya, maka doa tersebut sampai. Begitu juga bersedekah, baik atas nama orang tua kita atau orang tua atau bapak biologis kita atau mungkin kaum mukminin yang lain, kaum muslimin yang lain, maka amalan tersebut ya disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla pahalanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang beriman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang yang datang setelah kaum muhajirin wal ansar, mereka berdoa, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang beriman yang mendahului kami. Jangan dijadikan di hati kami kebencian, ya, kedengkian kepada mereka. Ini sebagai bukti. Ya, sekiranya doa tersebut tidak sampai, maka tidak ada arti Allah mengatakan tentang sifat mereka yang mendoakan saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka dalam keimanan. Begitu ya sedekah, sampai ini di antara amalan yang sampai pahalanya kepada si mayit. Nah, demikian Allahu a'lam. Insyaallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga kita dapat
dimudahkan oleh Allah untuk dapat memahami dan mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Baik para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, kami mengajak untuk Anda, demi kemudahan kita dalam berinteraksi selama live interaktif, Anda dapat menyimpan nomor layanan kami di WhatsApp, khususnya di nomor layanan 0821 7000 6087. Kami ulangi untuk kemudahan interaksi selama live interaktif kita. Fatwa TV membuka dan mengajak para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah untuk dapat menyimpan nomor WhatsApp kami di nomor layanan 0821 7000 6087. Baik, Ustadz, kami izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang telah masuk di meja redaksi kami. Datang dari saudari Mega Faradiani dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah mengamalkan doa Nabi Yunus alaihissalam di saat hati sedang terasa sempit? Apakah jika mengamalkan doa tersebut kapanpun, misal saat tengah beraktivitas bukan dalam keadaan bermunajat, itu termasuk bid'ah? Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Nah, ya, terima kasih kepada Mega Faradiani Jawa Barat, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Nah, doa Nabi Yunus alaihissalam sebagaimana yang jelaskan Nabi sallam tatkala beliau berada dalam perut ikan. Beliau memuji Allah Azza wa Jal dan mengakui kesalahannya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, da'watu dhinnun id da'a wa huwa fi batnil hud la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin fa innahu ma da'a biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidaklah seseorang berdoa dengan doa tersebut dalam atau tentang sesuatu kecuali Allah akan mengabulkannya. Nah, dari hadis ini kita memahami bahwa doa tersebut bermanfaat dalam setiap permasalahan yang kita ingin mendapatkan penyelesaiannya, ingin mendapatkan solusinya, ingin mendapatkan jawabannya atau ingin diselesaikan perkara tersebut oleh Allah Azza wa Jal. Nah, dan terutama dalam kondisi kesulitan. Dalam kondisi kesulitan. Maka termasuk dalam hal ini seorang merasakan kesulitan, kebimbangan dan juga kegalauan. Nah, maka tidak ada masalah mengucapkan doa tersebut. Semoga Allah Azza wa Jal mengabulkan doanya dan memberikan solusi dalam perkara yang dihadapinya, terutama dalam perkara-perkara yang sulit. Nah, demikian, Allahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Berlanjut kepada penanya selanjutnya, Ustaz, yang datang dari Kabupaten Bajung Asin, Sumatera Selatan, dari saudara Ferry Edonan. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya tentang hukum berdoa di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Apakah ada batasan untuk pembelajaran diperbolehkannya? Barakallahu fikum Ustaz. Tayyib, ini mungkin perlu penjelasan apa maksud berdoa di media sosial, Facebook atau Twitter. Jika yang dimaksud mengirimkan doa atau kita menulis doa atau mendoakan saudara kita, mungkin kita mendapatkan informasi, kemudian kita mengomentari, mendoakannya, menulis doa yang baik, bukan sekedar menulis saja, tapi dia menulis, tapi sungguhnya lisan dia ikut mengucapkan doa tersebut, maka tidak ada masalah. Tapi di sini di akhir pertanyaan disebutkan batasan untuk pembelajaran ini sedikit pertanyaannya apa maksudnya kurang dimengerti. Tapi jika yang dimaksud berdoa dengan berbagai media yang ada di zaman sekarang ini, bila kita mendapatkan mungkin atau kaum muslimin sedang dalam kondisi kita dapatkan berita, kemudian kita melihat di media tersebut, kita mengomentari, mendoakan kebaikan bagi mereka,
maka tidak ada masalah. Baik dengan tulisan atau mungkin dengan rekaman, tidak ada masalah mendoakan, karena doa adalah satu kebaikan. Nah, dengan berbagai media apa saja yang dilakukan, maka itu diperbolehkan. Nah, demikian wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin yang dimaksud oleh saudara Ferry Edonan ini seperti status-status yang dibuat oleh sebagian masyarakat yang menjamur di masyarakat, bahwasanya ketika dia menginginkan sesuatu, dia menuliskan hal itu berupa doa, Ustaz. Misalkan dia share di status seperti itu, Ustaz, dan semacamnya. Ya, ini tentunya tidak selayaknya dilakukan. Karena seandainya hanya sekedar ingin curhat kepada netizen, netizen tidak akan bisa memberikan solusi. Tidak akan bisa memberikan solusi. Tapi bila mungkin dia memohon, semoga mungkin minta didoakan, semoga Allah berikan kemudahan dalam menghadapi mungkin permasalahan yang saya hadapi, yang tidak ada masalah insyaallah. Tapi sekedar hanya curhat, seolah-olah netizen nanti akan menyelesaikan permasalahan yang kemudian orang tahu dia akan dalam kondisi tertentu begitu, tidaklah. Saya yakin tidak dilakukan. Cukuplah seorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena berdoa itulah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk diperlihatkan, bukan untuk di share ke sana sini agar para netizen masyarakat dunia maya mengetahuinya. Tidak demikian. Nah, tidak demikian. Tapi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam keheningan malam, sepertiga malam terakhir, berdoa kepada Allah dan tempat waktu-waktu yang mustajabah. Itu yang dilakukan. Jadi jangan dibiasakan di zaman sekarang ini dengan berbagai kemudahan media kita selalu curhat kepada manusia dan kondisi dan keadaan kita. Ini tidak baik. Tidak baik. Akan melemahkan tawakal kita dan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sangat berbahaya dengan tauhid kita. Nah, demikian Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, Ustaz. Nah. Berlanjut kepada penelpon kita yang telah tersambung dengan kita, Ustaz, dari Ibu Hilda di Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Hilda, kami persilakan untuk pertanyaannya. Iya, izin tanya Ustadz. Nah. Saya mau menanyakan Ustadz, apakah bedanya zikir pagi petang itu dengan doa al-maksurat itu Ustadz? Baik. Beda zikir makasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya zikir pagi petang dan al-maksurat, Ustaz. Iya, terima kasih kepada Bu Hilda di Padang, barakallahu fi atas pertanyaan. Zikir pagi petang, al-masa was-sabah, zikir-zikir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita disyariatkan untuk juga mengucapkannya dalam rangka mengikuti meneladani Nabi alaihi salatu wasallam. Dan itu jelas sumbernya, landasannya dan referensinya dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Nah, adapun kitab Al-Ma'thurat yang ditulis oleh Hasan Al-Banna yang dijadikan referensi oleh mungkin para ikhwanul muslimin dan mereka yang berafiliasi kepada jamaah ikhwanul muslimin, sebagian zikir ada yang ada landasannya dan sebagian mungkin zikir-zikir atau ucapan-ucapan, bacaan-bacaan yang mungkin hasil dari rangkaian dari kalimat-kalimat yang ditulis beliau. Tapi yang jelas jika di dalam zikir tersebut ada zikir-zikir yang itu disyariatkan untuk dibaca di petang dan pagi hari, maka tidak ada masalah dibaca. Tapi bukan karena ingin mengamalkan yang dimaksurat, al-maksurat tersebut, tapi adalah ingin meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, adapun jika dalam zikir tersebut bukanlah zikir yang diucapkan di pagi dan petang hari, maka jangan dibaca di pagi dan petang hari. Tapi secara umum zikir yang mutlak, misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ya Allah maghfirli wa tub alayya, dan zikir secara mutlak kapan saja boleh dibaca, baik itu ada dalam kitab Al-Ma'thurat atau tidak. Yang jelas kita harus pastikan bahwa landasannya, referensinya, sumbernya jelas. Nah, dalam hal ini agar tidak terjatuh ke dalam ketidakpastian
tentang referensi atau mungkin sumber yang dijadikan sebagai rujukan dalam kitab Al-Ma'thurat tersebut, ada alangkah lebih baiknya kitab yang telah jelas sumbernya seperti Hisnul Muslim ya, yang ditulis oleh Sa'ad Al-Qahtani, dan itu bagus ya untuk jadikan sebagai pegangan kita dalam berzikir. Nah, demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh yang bertanya tadi. Baik Ustaz, telah tersambung kembali penelpon dari Riau, dari Ibu Rusmi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, Bu Rosni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, Ya. saya selesai mengerjakan sholat fardu subuh, kan saya berzikir dan berdoa. Mohon maaf sebelumnya Ibu bisa dijauhkan kembali dengan sumber teleponnya itu. Ya. Baik. Jadi setelah saya berzikir, setelah selesai mengerjakan sholat fardu subuh, saya kan berzikir dan berdoa. Berzikir membaca ayat kursi. Baik. Dan tiga kali. Baik. Dan habis itu saya berdoa. Dan selesai saya berdoa, saya mau meneruskan zikir pagi. Dan haruskah saya membaca ayat kursi lagi dan juga 3 kul lagi Ustaz? Baik, Ibu Rosni. Penjelasannya Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosni di Riau, barakallahu fiik. Nah, pertanyaannya, apakah setelah salat fardu subuh telah membaca ayat kursi, kemudian qul muawwidzat dan juga al-ikhlas 3 kali, kemudian berdoa, apakah setelah itu kalau melanjutkan zikir pagi, ya apakah membaca kembali ayat kursi atau dan juga surat al-muawwidzatan dan juga al-ikhlas? Jawabannya ya tidak perlu lagi, sudah cukup dengan Ibu membaca ayat kursi tadi, kemudian 3 kali dari masing-masing qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya maka sudah cukup, tidak perlu lagi mengulangnya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga dapat difahami oleh penanya sebelumnya tadi. Baik Ustaz, alhamdulillah telah tersambung kembali dengan penelpon Ummu Zahra dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ummu Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Zahra, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dikeraskan suara dikit, Bu? Iya, terima kasih, Ustaz. Nah. Ini terkait dengan fenomena berlibur di akhir tahun ini, Ustaz. Kan kita anak-anak kalau di akhir tahun ini libur sekolah 2 minggu. Ya, nah. Kebetulan bertemu dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Ya. Maka kita sebagai orang tua mengajak anak-anak untuk berlibur yang bukan untuk mengikuti tradisi mereka yang merayakan Tahun Baru ini, Ustaz. Apakah ini akan merusak agama dan akidah kita, Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, terima kasih kepada Ummu Zahra di Riau, barakallahu fiik atas pertanyaan. Jadi seorang yang berlibur ya kebetulan di akhir tahun dan sana ada Natalan, kemudian ya Tahun Baru. Kemudian bila berlibur di waktu yang sama, nah, apakah akan ya atau hal yang termasuk menyerupai tradisi mereka atau tradisi non-muslim, dan apakah yang begitu terlarang? Pertama ya kembali kepada niat. Ya, jika secara tahun ajaran atau dalam pendidikan memang pemerintah menentukan bahwa selesai anak-anak atau para siswa-siswi belajar kemudian libur, kemudian berkebetulan ya di akhir tahun, kemudian situ ada Natalan, kemudian ya akhir tahun dan pergantian tahun, kita masih libur. Nah, apakah tatkala kita membawa anak-anak berlibur, ya membawa mereka untuk refreshing dan yang sejenisnya, hal-hal yang mubah, apakah ini terlarang atau akan merusak agama?
Jawabannya kembali pada niat. Ya, kembali pada niat. Jika niat kita misalnya bertepatan kita tanggal 25, misalnya membawa anak-anak ya berlibur, memang itu ada waktu yang pas, waktu yang lain mungkin ya ada agenda yang lain, ya membawa mereka ke tempat rekreasi dan yang lainnya. Ya, maka kita katakan ya, apa niatnya? Apakah dalam rangka memperingati Natal atau ya hanya sekedar berlibur saja? Nah, jadi bila niatnya hanya berlibur, hal yang mubah, tidak ada masalah. Ya, ingin ya anak-anak yang telah sibuk belajar ya 1 semester kejenuhan mungkin di pondok ya, dia bisa keluar sekarang bertemu dengan orang tuanya, kayak kerabatnya, dia dibawa ya sekedar dengan bersenang-senang bersama keluarga, tidak ada masalah. Begitu juga di akhir tahun, memang itu waktu libur. Setelah itu mereka masuk lagi. Jadi jika niatnya hanya sekedar untuk mengisi waktu libur dengan hal yang mubah, nah ini bagian ya insyaallah usaha kita untuk ya bagaimana menghibur anak-anak kita biar mereka senang, membangun kedekatan, kehangatan antara orang tua dan anak-anak yang mungkin selama ini masuk pondok dan yang lainnya sekolah ya, tidak ada masalah. Jadi intinya adalah kembali kepada niat. Jika niatnya ingin memperingati tahun baru, ya ini jelas hal yang haram. Kenapa? Karena tidak diperingati. Jangankan tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah tidak ada ya alasan untuk diperingati. Apalagi tahun baru Masehi. Nah, seperti itu. Jadi intinya ya bila itu niatnya untuk menyerupai, ikut-ikutan, mengikuti tradisi mereka dan ikut-ikutan dengan orang-orang yang merayakan kegiatan tahun baru, itu niatnya, maka ya sama hukumnya, terlarang. Tapi jika niatnya memang itulah waktu libur, maka kita membawa anak-anak untuk refreshing, berlibur, maka tidak ada masalah, itu sesuatu yang mubah. Nah, demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh penanya tadi, Ummu Zahra dari Riau. Dan alhamdulillah telah tersambung dengan kita kembali Bu Yanti dari Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yanti, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, mau bertanya Ustadz, bagaimana tentang bacaan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang dibaca 10 kali pada zikir pagi dan petang. Nah. Apakah hadisnya sahih? Nah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Yanti ya di Sumbar, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Zikir tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, itu merupakan di antara zikir yang muqayyad dan juga mutlak ya. Yang muqayyad ya selesai salat kita baca ya 3 kali, dan terdapat dalam sebagai riwayat bahwa dikhususkan di waktu subuh dan maghrib itu dibaca 10 kali. Ya, memang terdapat riwayat yang sahih tentang hal itu. Adapun secara mutlak dalam satu hari ya, atau juga ya muqayyad dengan jumlah 100 kali ya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, itu dibaca dalam satu hari yaitu ya 100 kali, maka sungguh sangat besar pahalanya. Oleh karena itu ya tidak ada masalah, memang terdapat riwayat dan sebagai riwayat yang sahih bahwa dibaca di waktu selesai salat subuh 10 kali dan selesai salat maghrib 10 kali. Nah, demikian, Allahu a'lam. Insyaallah, terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh penelpon sebelumnya dari Ibu Yanti, Sumatera Barat. Baik, para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, kami masih membuka kesempatan bagi siapapun Anda untuk dapat berkonsultasi secara langsung kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala melalui nomor layanan kami di 0331 544 6087. Dan Anda juga dapat bertanya melalui WhatsApp call di nomor layanan kami di 0821 7000 6087. Kami ulangi, Anda dapat menelpon melalui aplikasi WhatsApp di nomor
0821 706087. Dan alhamdulillah telah tersambung dengan kita Pak Agus dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin untuk bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Nah. Ya, begini Ustaz, saya kan di daerah kami kalau sholat berjamaah karena di sana mungkin belum paham sunnah karena kalau setiap habis sholat kan selalu zikir keras-keras. Sedangkan kami mau tidak mau mengikuti dengan beliau karena kami ya termasuk orang yang terasing lah begitu ya. Cuman saya mau nggak mau harus ikut dengan masjid tersebut karena zikirnya setelah sholat keras-keras. Apakah kita tetap, saya juga berzikir sesuai dengan sunnah, astagfirullah seperti itu sampai selesai. Apakah kita bersama dengan beliau ataukah tetap kita sendiri atau gimana Ustaz? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Agus di Bogor ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, hal yang perlu dipahami terlebih dahulu bahwa kewajiban mengikuti imam itu ya mulai dari takbir sampai salam. Ya, itu wajib mengikuti. Adapun setelah itu ya tidak wajib mengikuti. Oleh karena itu ya berzikir bukanlah mengikuti berzikir imam, masing-masing berzikir. Nah, jadi zikir setelah sholat secara berjamaah itu tidak dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agar mereka mandiri dalam berzikir. Nah, para sahabat mendengar apa yang diucapkan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mereka ya mengikuti apa yang diucapkan. Dan Nabi tidak pernah memimpin ya zikir berjamaah setelah sholat. Nah, bila kita solat di masjid yang imamnya mungkin ya berzikir secara jamaah dan mengeraskan suara, ya kita jangan ikuti, berzikirlah masing-masing ya, berzikirlah masing-masing sesuai dengan contohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, demikian, Allahu a'lam. Insyaallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga dapat difahami oleh penelpon sebelumnya dari Pak Agus di Bogor. Dan alhamdulillah telah tersambung kembali penelpon dari Jambi, Ibu Hildawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya masalah sholat qasar jama' asar sama zuhur. Manakah yang didahulukan? Manakah yang didahulukan oleh Pak Ustadz? Qasar jama'. Qasar jama', baik. Antara zuhur dan asar Bu ya? Iya. Iya, mana yang didahulukan? Baik. Taib. Terima kasih Bu Hildawati dari Jambi. Ya. Terima kasih kepada Ibu Hilda, barakallahu fiik ya atas pertanyaannya. Pertanyaan tentang salat qasar ya, jamak zuhur dan asar, yang dahulukan mana? Ya, tetap sesuai dengan urutannya. Sesuai dengan urutan salat tersebut waktunya. Baik jamak takdim atau jamak takhir. Jadi zuhur terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru salat asar. Jadi sesuai dengan urutan salat tersebut. Zuhur kemudian asar. Begitu juga bagi seorang yang mungkin dia belum sholat zuhur, kemudian sampai di satu tempat, dia berhenti satu tempat dan itu jamaah menjumpai atau mendapatkan jamaah atau mereka sholat asar, sementara yang musafir belum sholat zuhur. Maka dalam hal ini ya seorang yang musafir meniatkan ikut berjamaah bersama orang-orang yang mukim, kemudian niatnya adalah sholat zuhur. Begitu nanti selesai salat asar tersebut, maka yang musafir ya selesai salam tadi menambah atau salat untuk ya menjamak salat asarnya, seperti itu. Jadi intinya urutannya tetap sesuai dengan urutan salat yang telah dimaklumi. Nah, demikian, Allahu a'lam. Insyaallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh Ibu Hildawati dari Jambi. Dan alhamdulillah telah tersambung kembali penelpon dari Lampung, Pak Samsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Samsul, kami persilakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Sholat subuh kebetulan kita sampai di masjid setelah azan.
Namun waktu masih banyak itu. Apakah kita sholat tahiyatul masjid juga dan sholat qobliyah subuh atau gimana Pak Ustaz? Karena pernah dengar kalau habis azan itu hanya ada sholat qobliyah subuh gitu. Ya, baik Ustaz. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Syamsul ya di Lampung. Barakallahu fiik atas pertanyaannya, yaitu sholat subuh ya, seorang yang masuk masjid kemudian selesai azan dia sholat ya, kemudian ingin melaksanakan sholat subuh, dan tentu sebelumnya ya ada sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, begitu dia masuk masjid, sementara waktu antara azan selesai azan dengan iqamat masih panjang. Nah, apakah dia sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, kemudian setelah itu baru sholat 2 rakaat sebelum subuh, atau hanya cukup melaksanakan 2 rakaat 2 rakaat sebelum subuh, yaitu merupakan ya qabliyah? Jawabannya dalam hal ini hanya cukup melakukan 2 rakaat qabliyah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya sholat tahiyatul masjid itu tidak ada sholat yang spesial, dalam artian ya, bila masuk kemudian tahiyatul dulu, tahiyatul masjid, kemudian setelah itu baru sholat sunat qabliyah. Tidak seperti itu. Intinya, bila seseorang masuk masjid kemudian dia melaksanakan sholat ya 2 rakaat sebelum sholat atau sebelum duduk, baik itu sholat ya rawatib qabliyah atau dia sholat masuk di waktu duha, misalnya ada masjid kajian, misalnya ya ada majelis ilmu ta'lim di masjid di waktu duha, maka dia masuk, dia sholat 2 rakaat dengan niat sholat duha, maka dengan sendirinya 2 rakaat yang dia niatkan duha tadi secara otomatis telah mencakup tahiyatul masjid, karena dia sholat 2 rakaat sebelum duduk, dan itu telah terlaksana apa yang diperintahkan Nabi, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka' raka'atain. Apabila salah seorang masuk masjid, jangan dia duduk terlebih dahulu sampai dia sholat 2 rakaat. Baik itu sholat 2 rakaat sholat yang tahiyatul masjid, dalam artian mungkin atau mungkin niatnya sholat duha atau sholat rawatib qabliyah, maka dengan sendirinya telah mencakup ya pelaksanaan terhadap perintah Nabi tadi. Maka jawabannya adalah cukup hanya sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi, singkat ayat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad, singkat. Setelah itu sambil menunggu ya antara selesai sholat tadi sampai iqamat, ya bisa baca Al-Quran, bisa berzikir, ya memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, ya. Nah, demikian. Jadi intinya cukup hanya sholat sebelum subuh yang dinamakan sholat ya qabliyah sebelum subuh, dan dengan demikian itu telah mencakup ya sholat tahiyatul masjid, karena seseorang sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh penelpon tadi, Pak Samsul dari Lampung. Baik para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kami mengajak Anda untuk dapat berpartisipasi dalam live interaktif kali ini di program Keimanan, Doa, dan Zikir bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan LCMA Hafidhallahu Ta'ala di nomor layanan kami di 0331544687. Dan kabar gembira bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan live interaktif, Anda dapat menyimpan nomor WhatsApp kami di 0821 7000 6087. Kami ulangi, Anda dapat menyimpan nomor WhatsApp kami untuk selanjutnya dapat berinteraksi secara langsung kepada Ustadz di waktu-waktu on air kami di nomor 0821 7000 6087. Dan Anda juga dapat melayangkan pertanyaan melalui website kami di www.fatwatv.id atau
melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik Ustaz, izin untuk melanjutkan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kita Ustaz. Nah. Datang dari hamba Allah di Kota Tangerang Selatan, Banten. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, ini ada pertanyaan yang tidak bisa Ana jawab karena pemahaman Ana yang masih sedikit sekali berkaitan dengan doa kunut witir. Ada beberapa ayat yang tidak kita aminkan karena itu memang berisi ketentuan Allah. Ini pertanyaannya, lalu mengapa Al-Fatihah kita aminkan? Apakah semua ayat dalam surat Al-Fatihah juga bukti keagungan Allah dan telah Ia tetapkan ketetapannya? Mohon penjelasan agar dapat membedakan doa kunut dengan Al-Fatihah. Jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih kepada hamba Allah di Banten ya, bertanya tentang masalah mengaminkan ya doa, ya terutama doa kunut witir. Ya, dalam doa tersebut ya sebagaimana kita melihat ada yang puji-pujian, ya, pujian kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah bentuk bertawassul dengan memuji Allah Azza wa Jalla sebelum menyampaikan permohonan. Maka bila dalam ucapan imam tersebut, dalam doa tersebut mengandung puji-pujian, kita mengucapkan subhanak, subhanallah, ya maha suci Allah, subhanallah. Tapi bila di dalam doa tersebut mengandung permohonan, ya maka amin, yaitu istajib, kabulkanlah ya Allah Azza wa Jalla, seperti itu. Nah, termasuk juga dalam kunut witir ya, kunut di waktu subuh juga kalau seandainya yang berkunut kan begitu. Jadi ada di sana pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada yang langsung doa, Allahumma hdini fi man hadait wa afina wa Allahumma hdina fi man afait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawalla. Ini semua doa. Ucapkan Allahumma amin, amin, amin. Na'am. Baik. Kemudian adapun Al-Fatihah, kenapa kita diperintahkan untuk mengucapkan amin? Ya. Sesungguhnya Al-Fatihah mengandung puji-pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu doa yang teragung ya, yang selalu dipanjatkan oleh seorang hamba, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ya, begitu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan ya untuk mengucapkan amin. Karena barang siapa yang ya sesuai ucapan aminnya, ya bertepatan dengan ucapan aminnya dengan ucapan malaikat, maka diampuni atau ya diterima doanya. Nah, oleh karena itu ya itu terdapat perintah setelah Al-Fatihah ya kita mengucapkan amin. Arti amin apa? Istajib ya Allah, perkenankan, kabulkan, itu maksudnya. Jangan dirubah-rubah dengan kalimat yang lain ya. Jangan dipolitisasi ya kalimat amin tersebut. Nah, wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudara kita, hamba Allah dari Kota Tangerang Selatan, Banten. Dan alhamdulillah telah tersambung dengan kita penelpon. Baik Ustaz. Nah. Sebelumnya para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kami kembali mengajak untuk Anda dapat menyimpan nomor WhatsApp Fatwa TV untuk dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi pada layanan live interaktif di nomor WhatsApp kami 0821 7000 6087. Kami ulangi untuk mempermudah komunikasi layanan live interaktif, para pemirsa dan para pendengar dapat menyimpan nomor WhatsApp kami di nomor layanan 0821 7000 6087. Baik, kami izin menyambung pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami, Ustaz. Nah. Dari saudara Bima Arji Putra di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ini pertanyaannya ada 3, Ustaz. Nah. Apa Ustaz memperkenalkan 3-tiganya atau salah satunya saja, Ustaz? Silakan, ketiganya aja. Tiganya, Ustaz. Dan jawaban yang singkat, insya Allah. Saya mau tanya pertama,
apa hukumnya zikir berjamaah setelah sholat? Nah, Yang kedua, apa hukumnya zikir dalam keadaan nyaring atau jahar? Yang ketiga, kapan waktu kunut witir? Barakallahu Nah. fiikum, Ustaz. ya, terima kasih kepada Akh Bima ya, Bima Arji Putra di Jawa Timur. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Yang pertama, hukum zikir jamaah setelah salat. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berzikir secara ya sendiri. Jadi tidak berjamaah. Oleh karena itu, berzikir berjamaah yang rutin dilakukan ini adalah menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berzikir berjamaah setelah solat rutin dilakukan, ya, maka ini adalah menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak contohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi jika maksud dari zikir berjamaah tersebut sebagai media pembelajaran, ya, jamaah mungkin masih awam atau mungkin pembelajaran bagi anak-anak kita, imam selesai sholat dia mengeraskan suaranya berjamaah, kemudian ya murid-muridnya atau santrinya mengikuti. Setelah itu begitu mereka telah bisa berzikir dan menghafal zikir tersebut, ya udah dia kembali berzikir secara masing-masing dan itu disampaikan kepada muridnya. Nah, jika kondisi seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau terus merutinkan ya berzikir berjamaah kemudian juga dikeraskan suara ya dan mengganggu tentunya. Pertama, bila ada yang masbuk pasti terganggu. Kemudian juga yang tidak berzikir berjamaah pasti terganggu juga. Enggak boleh saling mengganggu. Ya. Kedati niatnya untuk beribadah tapi mengganggu orang lain itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi intinya tidak disyariatkan berzikir berjamaah setelah sholat. Yang kedua, apa hukum zikir jahar? Ya, jika juga ada seperti yang tujuan tadi pembelajaran tidak ada masalah. Karena hukum asal zikir itu disirkan. Begitu jelaskan oleh para ulama seperti Imam juga Imam Syafi'i rahimahullah. Naam. Ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Ini tadarruan wa khifatan. Jadi tadarru' ya, kita berdoa kepada Allah dan penuh tadarru'. Nah, wa khifah wa dunal jahri dalam keadaan khifah itu tersembunyi. Ya, dunal jahri minal qaul tidak dikeraskan. Nah, bil ghudwi wal asal di pagi dan petang hari. Wala takum minal ghafilin, jangan menjadi orang yang lalai. Jadi hukum asal berzikir itu disirkan, tidak jaharkan. Makanya sini kita mengkritisi zikir dengan mikrofon, pengeras suara, ya di masjid itu mengganggu. Itu bukan ya sunnah Nabi seperti itu. Ya, kenapa? Kita berzikir kepada siapa? Kita menyuruh siapa? Berdoa kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah bukan tuli, Allah mendengar. Bahkan yang doa itu nida, ya nida itu dengan suara yang direndahkan, ya bukan suara dikeraskan. Oleh karena itu ya tidak disyariatkan dengan berzikir dengan jahar. Adapun kapan kunut witir ya, yaitu setelah ruku kemudian sebelum ruku sebelum sujud. Nah, setelah ruku sebelum sujud, bangkit dari ruku kemudian sebelum sujud. Nah, demikian wallahu alam. Insyaallah. Pertanyaan terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Semoga Ustaz selalu dilimpahkan oleh Allah rahmat dan berkahnya bagi Ustaz dan keluarga. Tibalah kita pada ujung perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, saksikan terus program live interaktif dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada waktu yang telah ditentukan. Dan untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad atau Fatwa TV, Anda dapat mengakses website kami di www.fatwatv.id dan Anda juga dapat mengakses di website www.dewanfatwa.com. Baik, kami dari segenap kru yang bertugas dari Fatwa TV mengucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi para pemirsa dan para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nada sudah bersuci atau berumah, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.